Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana dari Prodi Tadris Fisika angkatan 2020 dengan NIM 20010110059. Di sini saya akan menjawab soal final tes ilmu sosial dasar yang telah dibagikan oleh Bapak, yang mana soal pertamanya saya bacakan. Silakan amati konflik yang terjadi di masyarakat akibat PSU di Kalimantan Selatan. Sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan Selatan, bagaimana pandangan kalian terkait manajemen konflik PSU tersebut? Jawaban saya, pandangan atau menurut saya pribadi, selaku masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, hal tersebut sangat disayangkan terjadi, yang mana PSU ini terjadi karena pemungutan suara yang pertama dianggap terjadi pencurangan dan paslon lainnya menuntut kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pemungutan suara kembali. Dan setelah saya amati juga hasil dari PSU ini, hasilnya tetap sama seperti pemungutan suara yang pertama dan tidak ada perubahannya. Dan menurut saya sendiri, dengan diadakannya PSU ini hanya membuang waktu dan membuang biaya, yang mana mungkin biayanya untuk saat kita sekarang di masa pandemi ini mungkin lebih penting dan bisa difokuskan biaya pemerintah tersebut dialokasikan untuk menanggulangi atau penanganan COVID yang ada di Kalimantan Selatan khususnya. Dan seharusnya juga pemerintah harusnya berfokus kepada bagaimana kita mengurangi angka kenaikan COVID yang terus-menerus naik setiap harinya. Dan saya sebagai dari bagian masyarakat khususnya Kalimantan Tengah, saya hanya berharap kepada kepala daerah yang telah kita pilih dengan hak kita sendiri dan kita pilih dengan sebaik-baiknya agar menjadi orang yang terpercaya dan amanah untuk masyarakat-masyarakatnya. Selanjutnya saya akan membacakan soal kedua dari soal final ilmu sosial dasar. Sebagai mahasiswa ilmu alam atau Tadris Fisika, sumbangsi seperti apa yang bisa kalian berikan pada kehidupan sosial di masyarakat? Sebagai mahasiswa yang terutama mahasiswa yang menggeluti bidang sains dan atau lebih rincinya atau lebih tepatnya Tadris Fisika, yang mana banyak mengenai fenomena-fenomena yang dipelajari itu banyak di dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep fisika sangat banyak digunakan oleh kita setiap hari di sekitar kita. Mungkin hal sepele bagi banyak masyarakat, namun sangat-sangat berarti dan sangat-sangat penting bagi kami yang lebih tepatnya menggeluti atau sedang berstudi di Tadris Fisika. Contohnya bagaimana proses air mendidih hingga air tersebut bisa terkuras sendiri sedikit demi sedikit, yang mana sebagai mahasiswa sains atau fisika, hal tersebut dapat dijelaskan secara logis dengan konsep-konsep yang telah ada dan teori-teori yang sudah diadakan penelitian sebelumnya oleh fisikawan atau peneliti-peneliti, yang mana terjadinya perubahan zat dari cair menjadi uap. Mungkin orang banyak atau orang awam hanya beranggapan hal tersebut adalah suatu kejadian yang biasa saja dan tidak ada apa-apanya mungkin.
dan banyak lagi hal lain yang dapat dijelaskan maupun dipaparkan secara logis dan masuk akal, bukan hanya sekedar katanya atau tiba-tiba hanya hilang atau sebagainya, yang mana banyak fenomena-fenomena yang sangat berkaitan dengan ilmu alam atau sains. Dan juga zaman sekarang perkembangan ilmu sains sangat banyak digunakan pada teknologi-teknologi, dan juga saya sebagai mahasiswa teknik fisika, sumbangsih yang mungkin dapat saya berikan pada masa pandemi ini, atau sebagai mahasiswa yang mana kuliahnya hanya dari rumah dan hal-hal lainnya mungkin diadakan secara online, saya hanya bisa memberikan paparan atau mendefinisikan berbagai hal melalui berbagai pemikiran logis, sudut pandang yang banyak, tidak hanya satu, dan masuk akal, dan dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, bukan hanya sekedar hal-hal yang bisa dikatakan mistis atau mitos atau hanya kebetulan lainnya. Mungkin di dalam sains itu dapat dijelaskan secara masuk akal. Hal tersebut sangat bagus untuk diteliti. Mungkin untuk sebagian orang yang masih tidak percaya hal-hal yang tidak masuk akal, namun dengan adanya bidang sains atau fisika, mungkin semua ilmuwan dapat meneliti hal-hal yang dikata tidak masuk akal tersebut dengan penelitian dan kesimpulan yang bisa dikatakan masuk akal dan dapat ditelaah oleh nalar kita manusia. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kekurangan dari penyampaian saya tersebut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.